Presiden terpilih AS Donald Trump mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif hingga 25% pada barang dari Kanada dan Meksiko, serta tarif 10% pada barang dari China. Langkah ini, menurutnya, akan menjadi bagian dari kebijakan perdagangan proteksionis untuk melindungi pekerja AS dan memerangi perdagangan yang tidak adil. Beijing dengan cepat menanggapi, menyatakan bahwa langkah ini dapat memicu perang dagang yang tidak menguntungkan siapapun. Kedutaan Besar Cina di Washington memperingatkan bahwa tidak ada pihak yang akan diuntungkan dari perang dagang atau tarif. Juru bicara Kedutaan Besar Cina, Liu Pengyu, menegaskan bahwa kerjasama ekonomi dan perdagangan antara China dan Amerika Serikat selama ini saling menguntungkan. Liu menanggapi dengan menyoroti upaya China dalam memerangi perdagangan narkoba yang telah menjadi isu penting dalam hubungan bilateral. Menurutnya, sejak kesepakatan dicapai tahun lalu antara Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping, China telah melaporkan kemajuan yang signifikan kepada pihak AS. Ia menambahkan bahwa klaim China secara sengaja membiarkan aliran prekursor fentanyl ke AS adalah sepenuhnya bertentangan dengan fakta dan realitas. Pemerintah AS telah menjadikan perang melawan fentanyl sebagai prioritas, mengingat zat ini menjadi penyebab utama kematian akibat overdosis di negara tersebut. Untuk itu, AS terus mendesak China agar meningkatkan pengawasan terhadap bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi fentanyl. China sendiri menunjukkan komitmen dengan memperketat pengendalian terhadap 3 bahan kimia utama yang digunakan untuk memproduksi fentanyl, seperti yang diumumkan pada Agustus lalu. Selain itu, kerjasama yang jarang terjadi antara Beijing dan Washington telah menghasilkan investigasi gabungan untuk menghentikan perdagangan gelap narkoba. Sementara itu, Kanada dan Meksiko menyatakan pentingnya hubungan dagang mereka dengan AS. Para ekonom memperingatkan langkah ini dapat meningkatkan inflasi di AS. Namun pendukung Trump melihatnya sebagai alat untuk membawa manufaktur kembali ke dalam negeri. Halo teman-teman, saat ini, China adalah pesaing nomor 1 Amerika dalam hal ekonomi, militer, diplomatik, dan teknologi. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk memenuhi ambisi menggulingkan hegemoni global AS. Sisi Washington melihat itu dan ingin mencegahnya. Sejujurnya, bagaimanapun, mereka tidak berdaya untuk menahan kebangkitan China. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama. Pada 1980-an dan 1990-an, Amerika dibingungkan dengan ketakutan bahwa Jepang akan melampaui mereka dalam ukuran ekonomi. Itu tidak datang dari imajinasi, tetapi melalui statistik. Yang pertama adalah bahwa industri besar yang pernah didominasi oleh Amerika Serikat seperti manufaktur mobil, komputer, elektronik, semikonduktor, pembuatan kapal atau besi dan baja sebagian besar telah diakuisisi oleh Jepang. Kedua, berkat ekspor yang membludak. Jumlah uang yang ditimbun oleh orang Jepang semakin meningkat dan mereka diinvestasikan di mana-mana untuk mendapatkan keuntungan. Mereka biasa menggunakan lebih dari 100 miliar dolar untuk membeli properti Amerika yang terkenal, seperti Rockefeller Center di New York, perusahaan film Columbia Pictures, atau lapangan golf Pebble Beach. Banyak surat kabar Washington pada saat itu menulis bahwa Jepang membeli Amerika.
Terakhir, menurut para ekonom, pada tahun 1980-an PDB Jepang sekitar 70% sampai 80% dari Amerika Serikat. Dan untuk mencegah Jepang melampaui batas, pihak Washington menggunakan tekanan untuk memaksa Tokyo bersama Inggris Raya, Prancis, dan Jerman menandatangani Perjanjian Plaza pada tahun 1985. Di bawah Perjanjian Plaza, keempat negara yang menerima mata uang USD diizinkan untuk terdepresiasi terhadap mata uang mereka. Ini memberi AS keuntungan ekspor. Kita dapat memahaminya secara sederhana sebagai berikut. Pada tahun 1985, sekumpulan sayuran Jepang yang diekspor ke AS akan menghasilkan $1 setara dengan 240 yen Jepang. Hingga tahun 1988, tandan sayuran yang sama, ketika dijual ke AS, menghasilkan $1. Tetapi karena uang AS telah turun nilainya 2 kali, $1 hanya dapat ditukar dengan 120 yen. Saat itu, untuk mencapai pendapatan yang sama seperti sebelumnya, setara dengan 240 yen, Jepang terpaksa menaikkan harga jual satu ikat sayuran menjadi $2. Dengan produk serupa lainnya, ini berarti ekspor Jepang tiba-tiba menjadi lebih mahal dan tidak dapat diterima. Ketika konsumen berpaling, perusahaan dari menjual sayuran ke mobil harus menarik diri dari pasar AS, memberi jalan bagi bisnis Amerika. Dari sana, Washington akan mendapatkan kembali posisinya sebagai negara adidaya manufaktur nomor 1 dunia. Semuanya berjalan cukup lancar. Namun, ekonomi AS hari ini menghadapi kemungkinan digulingkan untuk kedua kalinya. Cina saat ini tidak berbeda dengan Jepang pada 1980-an. Secara khusus, mereka saat ini adalah pabrikan terbesar di dunia dan mendominasi banyak industri penting. Contoh elektronik termasuk smartphone, komputer, televisi, dan manufaktur otomotif.